Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda atau dissenting opinion, saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian azas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Setelah membaca Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap 5 tahun sekali sebagai azas pemilu. Norma tersebut merupakan azas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai. Pada saat yang sama juga akan menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis. Paragraf berikutnya dianggap dibacakan. Berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil, serta kemungkinan adanya malpraktek yang akan terjadi dalam pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dipahami tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu, melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak warga negara dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama, same level of playing field. Dengan demikian, persaingan yang bebas dan adil antar peserta dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama level. Tak hanya itu, dalam kontestasi, persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional atau constitutional rights yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya. Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas, maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural, serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Selanjutnya dianggap dibacakan. Melampaui batas keadilan prosedural, azas jujur dan adil dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedur semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bila mana hanya sebatas keadilan prosedural, azas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Oleh karena itu, azas jujur dan adil dalam norma pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktek curam dalam sebuah kontestasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.